Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita seberataan, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis taklim, majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Asy-Syaraful Bahi kita berada di penghujung akhir ucapan-ucapan Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Melanjutkan yang terakhir, berkata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, wa iyyaka wan namimata fa innaha tazra'u syahna'a fi qulubir rijal. Wa iyyaka wan namimata fa innaha tazra'u syahna'a fi qulubir rijal. Wa iyyaka wat ta'arruda li uyubin nas. Ya bunayya idza zurta fazuril akhyara wa la tazuril fujjara. Ujar Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, wa iyyaka wan namimata, berhati-hatilah kamu atau jauhi, berhati-hatilah dan jauhilah olehmu an-namimata, perbuatan mengadu domba. Perbuatan mengadu domba. Fa innaha tazra'u asy-syahna'a fi qulubir rijal. Karena perbuatan adu domba itu menanamkan perasaan rasa untuk bertengkar, menanamkan perasaan rasa untuk bertengkar, asyahna fi qulubir rijal, di dalam hati-hatinya orang-orang.
Wa iyyaka, terjemahnya tadi hati-hati dan jauhilah olehmu, atau lebih tepat hati-hatilah pian ujar Sidin dari perbuatan adu domba. Kayak apa maksud adu domba dan kenapa Indonesia ketika menerjemahkan kata namimah pakai nama binatang domba? Pian tahu lah domba itu apa? Satu jenis lawan kambing. Perbedaannya domba itu tanduknya terganal pada kambing. Dan domba itu gawiannya, hobinya apa? Menanduk. Katujuh bahantup antar inya sorang dihantuknya. Lalu perbuatan domba nang ketujuh bahantup antar sesama diambil dijadikan bahasa adu domba. Artinya ketujuh mahantupakan orang yang satu dan yang lain. Kayak apa gambaran namimah atau adu domba ini? Adu domba itu anggap ada 3 orang. Dengarkan penjelasan ulun. Ada si A, ada B, ada C, bertiga. Ketika A lawan B berdua-duaan, C kededa nih. A lawan B aja duduk berdua. Si A ini memenderakan tentang C. C-nya kededa. A duduk berduaan lawan B. A ini memenderakan tentang C yang kededa. B, ikam tahulah si C itu. Si C itu awaknya hiram. Si C itu amun bekantut bau bala. Si C memburukakan C, si A. B ini mendengar. Disimpan pandiran A tadi oleh B. Lalu selang beberapa waktu B berjumpa lawan C. B berjumpa lawan C. A kedua lagi nih. B ini menyampaikan kabar kisah A lawan C. Oi C, ujar B. Si A menyambati ikam awak hiram. Amun bakantut bau bala. Dan macam-macam menyambati ikam, ujar B. Lalu C ini sarik mencari A dan sampai takalahi. Dalam kasus kisah kayak ini, dosa nang terberat ada pada B. Kenapa? B ini namam, tukang adu domba. Pandiran A tentang C, inya salurkan, sampaikan pada C. Sehingga C basa sarikan lawan A. C bercurigaan lawan A. C kada mau betaguran lagi lawan A. C barangutan tasulisih A. Pokoknya kada akur lagi. Menyambati aku mulai belakang nih si A nih, ujar C. C di mana dapat kabar? Si B tadi. Namam atau qatat dalam bahasa Arab. Orang nang ma'adu domba. Bujur A itu dosa ghibahnya. Tapi B ketika mendengar pandiran A kada baik tentang C, habis diikam aja. Jangan ikam pamuntungan offside. Balabih disampaikan lawan C. Dan biasanya ada memang karakteristik orang nang gawian katujuh namam atau namimah. Ada manusia nang kayak itu.
Lagi berpenderan lawan kita kada sengaja sedikit menyeletuk tentang orang nang kadada di dalam perkumpulan ketika berpandir. Nang beni manalinga bagus, oh iya, ini ya, dikira bisa sampai sekali be ini tulak ke perkumpulan lawan kawanan. Ikam tahu lah. Ikam sambati A semalam. Wah, kayak ini. Wah, rugi kada membalas. Dipanasi pulang. Wah, uyo ikam bencong. Ada wanita menampilik bah. Jaka aku sudah aku tampar jebe. Wah, mahabui. Ini iblis namanya. Bahkan ada riwayat jar Nabi la yadkhulul jannata al-qattat. Ada riwayat lah. Orang nang hobi katuju untuk mengadu domba orang lain, melihat orang bakalahi, hobi ke itu, la yadkhulul jannah, kada masuk surga jannah. Qattat ay namam, katuju melihat orang bakalahi katuju. Pahamlah namimah dah contohnya. Kemudian pertanyaan ulun, pian beisi kawan, anggap pian binian. Beisi kawan binian juga. Kawan pian binian bisi suami. Oke. Pian binian bisi kawan binian. Kawan pian ini bisi laki. Pian di pasar bertamu laki kawan pian lawan binian lain. Melihat perbuatan laki kawan pian lawan binian lain. Pian kisahkan lawan kawan pian tadi. Bakalahilah dua laki bini. Adu domba kada tuh? Ayo kamu. Bakalahi langsung dua laki bini. Gara-gara pian mengaduakan, laki kamu kulihat berjalan lawan binian semalam di pasar. Mencurigakan. Ikam diselingkuhinya ini itu. Lalu ketika nang laki bulik piring pecah. Tahambur tupperware. Pokoknya bakalahi, wah dahsyat. Ujian nang laki itu kawan segawian ini ini. Akhirnya rumah tangga retak. Gara-gara siapa? B. Itu bahaya juga nang kayak itu. Lalu kayak apa kalau kasus itu terjadi? Berpikirlah dewasa, pian. Berpikirlah untuk masa depan rumah tangga kawan. Timbang-timbang. Lihati bujur-bujur. Lawan amun masih remang-remang kadi jelas status si lakian ini bujurkah lawan gandaknya atau inya lawan rekan kerja pian masih remang, jangan begaduh rumah tangga orang, aib orang. Adusa pian merasa kewajiban menolongi kawan ini, timbul orang bercerai, anaknya sudah 5 atau anaknya 4, rumah tangga orang baik. Apalagi ternyata lakian ini berjalan lawan binian tadi, binian itu halal baginya. Mohon maaf, bini anum contohnya. Aduh, saya begaduh pian. Dalam sudut pandang agama halal. Kalau pina kita dikategorikan orang nang menggawi namimah. Bahaya adu domba itu. Ini sekedar gambaran aja tuh nah. Karena rancak kayak itu terjadi. Tapi nang lakiannya juga berpikir, mau nak berbini anum. Amun ujung-ujungnya rumah tangga terbengkalai, baik tahani nafsu. Aduh sah. Banyak bakar ramput kan. Intinya Jarsidin, iya kawan namimata. Hati-hatilah engkau dari perbuatan adu domba. Jangan mengadu domba. Bahkan tadi adu domba itu amun menjadi hobi. Pian setelah mengadu domba orang bakalahi, pian merasa puas. Wah, karamian, hiburan bagi pian. Rami melihat orang bakalahi.
hati-hati pian, la yadkhulul jannata qattat. Orang nang katuju hobi adu domba itu kada masuk surga aja Nabi. Kada bujur orang itu. Hati-hati benar gitu. Lalu kayak apa, Beb? Kami ini melihat orang berbuat ini hendak kayak menyampaikan aibnya lawan kawannya, lawan keluarganya. Karena kasihan keluarga ini. Makanya Jarsidin setelahnya wa iyyaka wa ta'arrudha li uyubin nas. Hati-hatilah engkau dari perbuatan mencari-cari aib-aib orang. Hati-hatilah ikam dari perbuatan mengotak-atik aib-aib orang. Orang diisi kesalahan aib. Amun kadada sangkut paut lawan pian kadu sadigaduh. Kalaupun itu perbuatan yang kena tindak pidana, laporkan pada yang berwajib. Kadu sadiramiakan, dijadikan bahan gosip. Sebagaimana pernah kita sampaikan, termasuk akhlaknya orang-orang mulia para wali itu apa? At-taghaful. Cuek dengan urusan orang, inya fokus pada dirinya. Cuek dengan aib orang, kesalahan orang, cuek. Kadusa begaduh dengan berita-berita nang macam-macam di medsos ini, mau. Lebih baik fokus pada diri sendiri dan membaiki kualitas seorang lawan Allah Ta'ala. Itu jadi bagian akhlaknya para wali. Taghaful dalam bahasa Arab. Namun pian menggaduhi baratan macam-macam aib orang, ada pemerkosaan. Wah, pian pikirakan, wah nih siapa keluarganya, kayak apa kisahnya, apa motifnya nih, berapa kali digawinya, di mana aja, apa ikan? Berita ini itu anak tahu terus. Ada berita kada baik di-share di grup-grup keluarga, mau. Hari-hari nang dilihat kriminal dan yang lain. Taghaful, nang kayak itu lalui. Sampai ke HP seorang hapus. Sampai hapus, menggaduhi itu kada ada habisnya. Lalu seorang kada tak urusi diri seorang lawan Allah Ta'ala, bujur kada sudah ibadah. Nang digaduh orang terus, aib-aib orang. Tadi wa iyyaka wan namimata fa inna tazra'u syahna fi qulubir rijal. Adu domba itu menanam perasaan rasa hendak bakalahi terus di hati orang-orang lain. Pian ma'adu domba, pasti orang nang mendengar adu domba pian itu hatinya tuh emosi terus, hendak bakalahi terus. Artinya kurang lebih gawian adu domba itu gawian setan. Hendak merusak, hendak maulah orang bakalahi terus. Wa iyyaka wa ta'arrudha li uyubin nas, dan hati-hatilah engkau, hati-hatilah pian dari mengotak-atik atau menggaduhi aib-aib manusia yang lain. Taghaful, cuek aja dengan aib orang, fokus pada diri seorang. Yang terakhir ucapan Imam Ja'far As-Shadiq, ya bunayya idza zurta fazuril akhyara. Idza zurta fazuril akhyara wala tazuril fujjara. Ujar Imam Ja'far As-Shadiq yang terakhir, wahai anakku, apabila engkau berziarah, maka ziarahilah orang-orang yang baik. Apabila engkau berziarah,
maka ziarahilah orang-orang baik. Wala tazuril fujjara, dan janganlah engkau menziarahi al-fujjara, orang-orang yang jahat atau orang-orang yang rusak. Ya bunayya idza zurta fazuril akhyar. Perlu kita pahami kata ziarah dalam bahasa Arab, zara yazuru ziyaratan. Kata ziarah itu dalam bahasa Arab bukan maknanya sekedar ziarah kubur. Ziarah itu pun berlaku dan dipakai ketika pian berkata-kata dan memaksudkan adalah kunjungan. Beelang. Beelang itu dalam bahasa Arab sama ziarah juga pemakaiannya. Artinya dalam bahasa Arab lafaz atau kata ziarah itu maknanya bukan sekedar ziarah pada kubur aja. Berlaku juga ketika pian silaturahim atau bertemu kawan atau berkunjung ke rumah kawan, itu pun dalam bahasa Arab ziarah ngarannya. Pun begitu juga ziarah dipakai biasanya untuk kuburan. Apabila lafaz setelahnya ada indikasi kepada kuburan, berarti yang dimaksud ziarah kubur. Adapun ucapan Imam Ja'far Shadiq di sini bisa mencakup dua hal. Menziarahi dalam arti mengunjungi orang baik yang hidup, dan menziarahi dalam arti menziarahi kuburan-kuburan orang-orang yang sudah wafat. Berlaku keduanya di sini. Ujar Sidin, wahai anakku, yaitu Imam Musa Al-Kazim, anak Sidin. Dan ini berlaku umum untuk kita berataan. Apabila ikam hendak ziarah, apabila ikam hendak berkunjung, bahasa pertama. Atau apabila ikam hendak ziarah kubur, maka ziarahilah orang-orang yang baik. Maka kunjungilah tokoh-tokoh hidup yang baik. Atau maka ziarahilah kubur-kubur orang-orang yang baik. Wala tazuril fujjara, jangan engkau menziarahi orang-orang yang rusak. Kuburan-kuburan orang-orang ahli maksiat. Atau jangan engkau berkunjung beelang kepada tokoh-tokoh maksiat. Secara kada langsung Sidin menganjurkan kita banyak-banyak ziarah. Khususnya menziarahi makam-makam para aulia. Para orang-orang soleh. Para wali-wali Allah. Kenapa? Sebagaimana yang dicontohkan ulama kita ahlu sunnah wal jamaah, mereka dari dahulu mencontohkan kita sebagai umat mereka, sebagai bagian daripada pengikut mereka, agar menziarahi makam-makam para wali-wali. Bahkan ada ucapan Imam Asy-Syafi'i, ujar Sidin, maqam Musa Al-Kazim tiryakun mujarrabun. Imam Syafi'i pernah dinukil menyampaikan satu ucapan, ujar Sidin, makamnya Imam Musa Al-Kazim, putra daripada Ja'far Shadiq yang kita baca,
Itu tiryakun mujarrab. Tiryak itu anti racun. Apa bahasa kita anti racun? Penawar. Tiryakun mujarrab, penawar yang mujarrab. Artinya maksud Imam Syafi'i, ziarah ke makam Musa al-Kadzim itu menjadi sesuatu yang mengakibatkan, menyebabkan kesembuhan, penawar dari penyakit, penawar dari hati nang kada baik, jadi baik setelah ziarah. Itu Imam Syafi'i yang berkomentar. Artinya imam madhab kita aja menyuruhkan kita ziarah. Dan Sidin mengakui terkadang makam seorang wali menjadi sebab keberkahan, bahkan kesembuhan bagi penyakit yang berziarah. Kita beratan pengikut Imam Syafi'i, siapa yang hendak dicontoh? Pasti imam kita dalam hal fikih. Belum lagi berbicara tentang kayak apa para salaf dari kalangan habaib Bani Alawi yang sangat menekankan anak cucu Sidin, para habaib, para sayyid agar banyak berziarah. Di kota Tarim, di Hadramaut itu ada ziarah mingguan. Artinya tiap seminggu itu ada ziarah rutin digawi oleh rata-rata habaib yang tua, yang muda, yang anum, ratusan ziarah. Kapan? Jumat setelah sholat subuh. Dan ini mulai bahari sampai 2022 kada berubah. Ratusan tahun. Tiap Jumat ba'dal fajar, ba'da sholat subuh, wirid setumat, itu langsung berataan penghuni Tarim ke pemakaman Bashar. Bashar ini nama pemakaman yang ganal, di dalamnya ada Zambal, ada Furaid, ada Akdar. Ini 3 pemakaman para wali besar di Tarim. Zambal, Furaid, Akdar. Ketiganya diberi nama Bashar. Yang paling utama adalah pemakaman Zambal. Ini banyak ratusan tiap Jumat setelah subuh ziarah ke situ. Dan ini gawian mulai salaf atau mulai tokoh-tokoh para wali gutub bahari sudah. Sampai detik ini tiap Jumat setelah subuh digawi. Ziarah ke makam Faqih Muqaddam, ke para wali-wali yang lain, Imam Abdullah Al-Aidarus, kemudian Imam Haddad, membaca Yasin, membaca doa, membaca tawassul, kemudian doa bersama, jalan pulang sampai tuntung Zambal, kira-kira hampir parak 2 jam, pindah kena ke Furaid seberangnya. Di situ pemakaman banyak dari masyayikh, bukan habaib, Bafadil Al-Khatib dan yang lain. Terkadang kalau panjang masih waktu sebelum Jumatan, ziarah ke Akdar, pemakaman tua situ juga. Dan itu yang dicontohkan oleh salaf habaib, ziarah makam para wali-wali Allah. Kemudian lagi, apa gerangan yang mendorong para habaib itu menziarahi makam para wali-wali? Apa faedah yang mereka dapat? Nah, ini ulun kutip dari kitab At-Tadhkirul Mustafa, salah satu kitab salaf. Di sana disebut mimma afadahul Habib al-Imam al-Arif bila Ahmad bin Hasan al-Attas an syekhihi al-Habib al-Imam al-Arif bila Abi Bakar bin Abdullah al-Attas anil Habib al-Imam al-Arif bila Ahmad bin Ali al-Bahar al-Budaimi annahu ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan. Faqala ya Rasulullah uridu an asma'a minka hadithan bila wasitatin, faqala lahu sallallahu alaihi wasallam uhaddithuka bi thalathati ahadits. Seorang wali besar di Hadramaut yaitu Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Salah seorang tokoh ganal besar di Hadramaut yang makamnya di kota Huraidah. Beliau Habib Ahmad bin Hasan ini meriwayatkan dari guru Sidin. Siapa guru Sidin? Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Wali gutub juga di Hadramaut sana.
gurunya dari pengarang Maulid Habsyi yang kita baca. Maulid Habsyi itu ngarannya Simtud Durar, yang mengarang Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang Maulid Simtud Durar itu wali besar Kutub. Guru Sidin yang membuka kewalian Habib Ali Habsyi siapa? Yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini. Syekh Futuh disebut dalam istilah sufi. Yang membuka kewalian Habib Ali Habsyi itu pengarang Maulid Habsyi adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dan makam beliau pun di kota Huraidah. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas meriwayatkan dari Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Qudaimi. Jadi Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini meriwayatkan lagi dari Imam Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Qudaimi, wali besar juga yang ada di negeri Yaman di zaman Sidin. Habib Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Qudaimi ini wali besar di Yaman. Salah satu karomah Sidin, kelebihan Sidin, ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan. Ini ulun sesuai di kitab, ulun mukilakan. Imam Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Qudaimi ini pernah suatu ketika disebut di kitab tadi berjumpa langsung dengan Rasulullah di alam sadar. Ini karomah lah, keramat. Tapi biasanya menyampaikan kisah kayak ini ada yang langsung mendustakan, bebuhan yang anti maulid. Wah, ada mungkin, wah, takhayul ini. Yang ngarannya berjumpa Nabi di alam sadar itu ada nasnya. Ujar Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Hadits sahih. Man ra'ani fil manam, barang siapa yang bermimpi berjumpa aku dalam tidur, fasayarani fil yaqadah, orang tersebut akan berjumpa dengan aku di alam sadar. Jadi itu hadits sahih. Nabi nang berucap, siapa yang berjumpa denganku di alam mimpi, inya akan berjumpa lagi dengan aku di alam sadar. Ulama mengartikan maksud alam sadar ini karena di akhirat akan berjumpa langsung lawan Nabi. Sebagian mengartikan karena lafadznya umum, fasayarani, akan melihatku, ujar Nabi, di alam sadar. Sebagian ulama maksud alam sadar ini alam sebelum hari kiamat. Dan itu tidak mustahil dalam ilmu Allah. Banyak para wali-wali Kutub yang berjumpa langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang itu hal yang kadang-kala kita pikirkan. Tapi itu bagian dari manaqib dan keramat-keramat para wali-wali. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani, meyakini dengan keramat-keramat para wali kayak itu. Al-iman bil wilayah wilayatun. Mempercayai kewalian seorang wali yang bujur wali, bagian kecil dari kewalian. Karena kada seberatan orang dianugerahkan keimanan, kepercayaan terhadap kewalian seorang wali. Hanya orang-orang tertentu. Nah, Imam Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Qudaimi ini salah satu keramat dahsyat Sidin berjumpa langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebut di kitab tadi ketika berjumpa dengan Rasulullah, Sidin berucap, "Ya Rasulullah, uridu an asma'a minka hadithan bila wasitah." Ya Rasulullah, ulun hendak mendengar langsung dari pian hadis tanpa perantara. Karena selama ini hadis yang secara syariat itu pasti ada perantara. Fulan an fulan an fulan an fulan dari sahabat tabi'in, terus ulama-ulama, hanya hadis ada perantara, kadang mendengar langsung telinga. Lalu jar wali besar ini ulun hendak mendengar langsung telinga ulun dari pian ya Rasulullah. Di alam sadar nih, ya Allah. Lalu dijawab oleh Nabi, faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, uhadditsuka bi thalathati ahadits. Aku akan sampaikan padamu, wahai Ahmad bin Ali, tentang 3 hadis. Al-awwal, yang pertama, madamat raihatu qahwatil bun fi famil insan tastaghfiru lahu al malaikat. Yang pertama, selama bau
biji kopi ada di mulut seorang insan, selama itu pula malaikat-malaikat memintakan ampun baginya. Selama muntung pian bau kopi, selama itu malaikat memintakan ampun bagi pian. Biji kopi nang dari bijihan tuh. Makanya ini salah satu keutamaan minum gahwah atau kopi. Gahwah bahasa Arab. Qahwatun. Selama bau biji kopi ada di muntung seorang insan, selama itu malaikat memintakan ampun baginya. Makanya habaib itu banyak ketujuh minum kopi. Cuman tergantung niat pulang minum kopi ke sana apa? Utamanya untuk taqawi, agar ada energi kita untuk berbuat yang baik, ibadah khususnya. Yang kedua disebut manittakhadha subhatan liyadhkurallaha biha kutiba minadzakirin Allah katsira. Barang siapa yang mengambil tasbih nih. Isi tasbih, mengambil tasbih digunakan untuk berzikir, maka orang tersebut di sisi Allah dicatat bagaikan orang yang ahli zikir. In dzakar biha aw lam yadhkur. Baik inya pakai tasbih tadi atau kada, inya ikuti aja, dicatat sebagai orang yang ahli zikir sudah. Keutamaan tasbih ulang. Subhah dalam bahasa Arab tasbih. Ini tasbih yang kinilah nang becurah itu nah betali tawam nang elektronik made in Cina tuh. Subhah tuh ini nang bebiji-biji betali itu subhah katanya. Tapi kalau melihat fungsi sebagai hitungan made in China tadi kurang lebih ya kan ada nang di jari itu nang warna-warni pulang, ada nang pink, hijau, biru. Intinya tasbih kayak ini maksudnya. Siapa nang mengambil tasbih atau berisian tasbih diikutinya, dipakai kada dipakai, di sisi Allah dicatat bagaikan adzakirun Allah katsira, bagai orang yang kuat berzikir di sisi Allah. Makanya penting. Mendengar ini, tasbih lah, lu andak digulu lah aja. Ya ada baik juga digulu tuh kan, jadi ciri khas nang ada baik juga digulu tuh. Diikuti di tangan. Muka nang halus. Ini ada juga tasbih nang gana. Nang bijinya nang gede-gede. Wah, subhanallah, panat tangan. Memindahnya tuh panat tuh. Pada sebagai ganalan. Sadang aja. Membawa kayak apa Jumatan ke masjid yang tasbih gana. Yang ketiga, ini yang dimaksud ziarah tadi. Yang ketiga, man waqafa baina yaday waliyyin lillahi ta'ala hayyin aw mayyit faka'annama 'abadallaha fi zawayal ard hatta tadata'a irban irba. Yang ketiga disampaikan, barang siapa yang berdiri menghadap seorang wali Allah, baik wali tersebut hidup atau walinya sudah wafat di muka kubur sidin nih. Faka'annama 'abadallaha fi zawayil ard hatta tadata'a irban irba. Maka pahala yang inya dapat bagaikan beribadah kepada Allah di penjuru-penjuru bumi sampai jasadnya tercerai-berai saking banyaknya ibadah. Orang yang menziarahi atau mengunjungi seorang wali, baik walinya hidup atau walinya sudah meninggal ke kubur sidin, asal bujur wali, jangan balambika wara. Kan ada juga musimnya ini balambika, tahu balambika lah kan? Sarang samut. Ada juga nang bisnis makam wah ini. Mau akhir zaman. Balambika bisnis makam, ada nang kisah saya kung tamimpi. Balambika nang para pohon pisang nento makam kucu ay. Ngaranku Habib Raub. Margaku Al-Maghribi. Nangaran setan tuh bisa menjelma dalam mimpi.
Wah, bangun nang orang mecal nih. Ini mecal nang orang pemimpin nih. Sembahyang kada penyembahyang, ini kada. Dapat mimpi nang kayak itu. Langsung tadi nang Balambika diolahkan kubah, dingarani Habib Rauf Al-Maghribi. Dimakamkan abad ke-11, kerampot. Abad 11. Dari mana? Langsung kena banyak nang umpat bejiarahan orang. Di mukalah situs makam, ada nang berjual pop ice di mukanya. Lalu terbuka situ peluang ekonomi orang berusaha. Kacau lah, kerampot. Jangan kayak itu, bahaya, berdusta. Mengatasnamakan para wali itu bahaya. Makam pindah dari wali-wali nang di Jawa pindahan, lalu dibangunkan makamnya. Nang haran makam tuh kada berpindah. Ada ya kan? Nang lucu lagi, ada aja pengikutnya. Lucu lagi. Ini tadi man waqafa baina yaday waliyyin lillah. Barang siapa yang berdiri menghadap seorang wali Allah, bailang pada seorang wali, baik sidin hidup atau sudah meninggal, artinya ke kubur sidin ziarah. Maka yang inya kerjakan itu bagaikan beribadah kepada Allah di penjuru-penjuru bumi sampai jasadnya tercerai-berai rusak saking banyaknya ibadah. Pahalanya gana. Nah, ini yang disampaikan dalam kitab At-Tadhkirul Mustafa. Ulun menukil aja, lain ulahan ulun kitab ini. Ini salah satu kitab salaf. Dan kita sebagai ahlu sunnah wa jamaah mempercayai karamah-karamah, keramat-keramat para wali kayak ini. Perjumpaan seorang wali kekasih Allah dengan Nabi di alam sadar itu sesuatu yang kada mustahil dalam ilmu Allah. Waninya pian bucap gitu, ada nasnya kada? Iya, jar Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Barang siapa yang berjumpa denganku di alam tidur, mimpi, fasayarani, orang tersebut akan menjumpai lagi aku fil yaqadha, di alam sadar. Arti di alam sadar ini gambarannya dua. Setelah hari kiamat di alam akhirat atau sebelum hari kiamat, Nabi langsung muncul. Fasayarani fil yaqadha. Kira-kira paham? Jadi keutamaan menziarahi para wali dahsyat. Ya bunayya idza zurta fazuril akhyar wa la tazuril fujjar. Wahai anakku, apabila engkau ingin berziarah, ziarahilah orang baik dan jangan ziarahi orang yang jahat, ahli maksiat. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita duduk di majelis ilmu dan Allah terus beri semangat untuk kita menuntut dan belajar ilmu agama sehingga menuju cahaya terang benderang hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin.